Salatu wassalamu ala Rasulillah summa amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Fattafaqal ulama'u wal fuqaha'u annal faqiha faquha bi barakati istiqbalil qiblah idh huwa sunnah fil julusi illa inda darurah. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya di antara adab seorang santri ketika belajar, ketika menuntut ilmu, ketika membaca Al-Quran adalah istiqbalul kiblat. Apa itu? Menghadap kiblat. Berdoa juga disunnahkan juga menghadap kiblat. Maka para ulama dan fuqaha sepakat bahwasannya di antara orang-orang alim yang berhasil, yang kemudian sukses, itu di antara sebabnya adalah keberkahan dalam menjaga adab-adab. Di antaranya adalah menghadap ke arah kiblat. As-saut min aina? Dari sini kah? Atau habis dua-duanya baterainya? Jadi di antara sebab keberhasilan, kesuksesan seorang santri, yakni dia menjaga adab-adabnya. Di antaranya ketika belajar, ketika menghafal, ketika tilawatul Quran, menghadap ke arah kiblat. Begitu juga ketika berdoa. Karena hal ini disunahkan ya ketika duduk beribadah seperti tilawatul Quran, menghafal, menuntut ilmu. Wa bi barakati du'ail muslimin, dan juga karena berkat doa orang-orang muslim. Ya, maka dari itu kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama. Kalau diri ini memiliki kedudukan di dalam hati orang lain akan menghormati kita, akan mendoakan kita. Ya Allah, saya doakan itu Dewi, Masya Allah, dia itu baik sekali. Saya doakan mudah-mudahan dimudahkan dalam mondok, dalam menghafal, menjadi santri yang sukses. Karena dia itu teman yang baik sekali. Manakala kita memiliki kedudukan di hati orang lain, kita akan dihormati, didoakan, inda dhahril ghaib, tanpa diketahui oleh yang didoakan tersebut. Mendoakan dalam keadaan tidak diketahui oleh orang lain, hanya Allah yang tahu dan dirinya. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa yang mustajabah adalah doanya seorang muslim kepada saudara muslim lainnya inda dhahril ghaib. Mana inda dhahril ghaib? Yang tidak diketahui oleh saudaranya tersebut. Jadi sembunyi-sembunyi saya doakan tanpa diketahui orang tersebut. Fa innal misra la yaslu 'anil ubadi wa ahlil khair fattahiru anna 'abidan minal ubadi da'a lahu fil lail. Kemudian sebagaimana kita ketahui di negara Mesir, ya, itu banyak sekali alim ulama, al-ubbad, ahli ibadah, yang mana secara lahir, ya, fadzahir, secara zahir,
seorang yang abid ahli ibadah, ia akan mendoakan ahlul ilmi ketika bangun dan bermunajat di malam-malamnya. Maka ketika kita bangun malam, jangan lupa kita doakan kepada guru-guru kita, tentunya juga orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang telah berjasa juga dalam hidup kita, kita doakan. An-dhahril ghaib, terutama orang tua dan guru-gurunya ini. Jadi didoakan ketika kita seusai sholat, ketika qiyamul lail, kita doakan guru-guru kita. Nah, kalau antum semuanya berhasil menjadi seorang ahlul ilmi, banyak yang mendoakan. Fayanbahi li talibil ilmi alla yatahawana bil adabi was sunani. Bagi seorang santri, seorang penuntut ilmu, jangan menganggap remeh tata krama, attitude, akhlak, budi pekerti. Jadi seorang santri harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, dengan akhlakul kalimah, memiliki sifat pemaaf, tidak pendendam, tidak pendengki, sabar, hatinya lapang. Seorang santri tidak boleh memiliki hati yang kotor. Sehingga seorang santri ini senantiasa menjaga adab-adabnya. Bagaimana adab kepada gurunya, bagaimana adab kepada pimpinannya, kepada kiainya, mudirnya, keluarga mudirnya, kepada ustadz, ustadzah, muallimin, muallimat, adab kepada temannya, kepada kakak kelas, kepada adik kelas. Ini semua ada adabnya. Maka seorang santri tidak boleh menyepelekan tata krama atau adab ini. Walaupun mungkin terkadang kita deket ya sama ustadz fulan, ustadzah fulan, muallim fulan, muallimah fulan, tapi jangan jadikan kedekatan ini kemudian menjadi kita nggak ada batasan, nggak ada adab kepada gurunya. Maka misalnya Nabil dekat dengan Ustadz Ja'far, tetap harus menjaga aturan tata krama adab antara murid dengan guru. Tidak boleh menyepelekan adab dengan gurunya. Karena barang siapa fa inna man tahawana bil adabi hurrimas sunan. Barang siapa yang menggampangkan, menyepelekan adabnya, tata keramanya, maka orang tersebut akan terhalangi untuk bisa mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Maka kita sebagai seorang santri harus menjaga tata krama adab kita semuanya. Sama adik kelas mengayomi, menyayangi. Jangan kemudian mentang-mentang senior semena-mena ke adik kelasnya. Sebaliknya juga, adik kelas harus menghormati kakak kelasnya. Jangan mentang-mentang masih baru minta dimengerti, terus tidak mau mengerti kakak kelasnya. Harus ada saling memahami, saling mengerti, tafahum, wa ta'awun. Tidak bisa kita menolong saja tanpa ada saling, harus saling tolong-menolong, saling memahami. Kalau saya terbiasa kata Nurul, saya selalu memahami dirimu. Misalnya Nurul sama Farah, contoh saja. Farah, saya selalu memahami dirimu, tapi kenapa kau tidak memahamiku? Saya juga lelah. Misalnya. Contoh, tapi kan kedua ini saling memahami, insya Allah ya. Ya, saling memahami. Buktinya duduknya aja berdekatan terus. Ya kan? Bestie. Jadi harus menjaga tata krama. Kalau kita menyepelekan tata krama, kita akan terhalang dari bisa melakukan perkara-perkara sunnah. Wa man tahawana bis sunani hurrimal faraidah. Efeknya apa? Barang siapa yang menyepelekan perkara-perkara sunnah, ia akan terhalang untuk bisa melakukan perkara fardu atau wajib.
Sunnahnya saja tidak dijaga, tata keramanya saja tidak diperhatikan. Bagaimana dia menjalankan kewajibannya untuk bisa setoran hafalan sehari 1 halaman misalnya. Kewajibannya santri Al-Farahidi setor 1 halaman per hari. Amin. Syukur-syukur 1 lembar. Amin. Yang banin, setorannya berapa sehari, berapa baris, berapa halaman, berapa wajah? Paling banyak berapa setorannya? Yang menunduk ini kayaknya banyak setorannya. Zaki, berapa setorannya? Kalau setor setengah halaman ada? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daus, 1 hari berapa halaman? Kapan mau selesai 1 juz? Ustadzah akan hukum ustadznya. Kenapa? Kurang motivasi atau apa ini yang banin ini? Tuh main bola terus. Ustadzah akan hukum ustadznya ini bagaimana? Ustadzah panggil nanti. 1 bulan 1 juz. Tidak susah. Amin begitu. Insya Allah. Banat, berapa setorannya per hari? Yang kelas 7 dulu, kelas 7. Mana kelas 7? Tidak tampak mukanya. 1 hari. Berapa? 1 hari berapa halaman? Berapa lembar? Mumtazah, barakallahu fiik. Yang banat sehari 1 halaman atau 1 lembar, 2 halaman. Masya Allah, tabarakallah. Selain itu, berapa lagi yang kelas 7, kelas 7? Misa, berapa misa? 1 hari 1 halaman, Masya Allah. Mana lagi kelas 7? Kelihatan mukanya ini. Aina ya berapa? 1 halaman. Rata-rata 1 halaman, paling tidak setengah halaman lah ya. Masya Allah, mumtazah. Yang banin, masa mau kalah sama banat? Semangat. Sami, berapa halaman Sami Zain Mandara, anakku yang soleh, berapa halaman 1 hari? Raja. Andalanku ini, raja. Berapa raja? Di 1 kan sekarang berapa raja 1 hari? Berapa ayat? Mana Faris? Berapa Faris? Ya Allah, Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Banyak berdoa, kurangi main-main dan leha-leha. Dengarkan itu, mana telinganya? Kalau tidak, saudara kasih cotton bud. Ya. Jadi, kalau sudah terhalang dari sunnah, jangan sampai menyepelekan sunnah menyebabkan orang bisa terhalang dari melakukan perkara fardu. Wa man tahawana bil faraidi hurrima bil akhirati. Dan barang siapa yang menganggap remeh terhadap fardu, maka ia akan terhalang pahala akhirat. Na'udzubillahi min wa ba'duhum qala hada haditsun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbahi an yuksiras salata. Dan bagi seorang santri seyogyanya hendaknya rajin memperbanyak sholat sunnah. Antum sholat sunnah apa saja? Rawatib, qabliyah, ba'diyah, terus apa lagi? Tahajud, terus witir. Masya Allah ya, witir ya, usahakan witir. Kalau tidak bisa bangun malam ya sebelum tidur witir.
3 rakaat minimal lah ya. Wa yusalli salatal khashi'in, dilakukan dengan khusyuk. Coba kalian seorang santri harus mulai tirakat. Tirakatnya itu apa? Ini tadi ya, menjaga adabnya, banyak memperbanyak sholat sunnah, sholat dengan khusyuk. Fa inna dzalika aunun lahu ala tahsili wa ta'allumi. Karena dengan sholat yang khusyuk ini dapat memberikan aun, pertolongan Allah berikan kepada seorang penuntut ilmu, seorang santri dalam memperoleh ilmu. Wa unshidtu lisyaikhil jaliliz zahid al-hujjaji Najmuddin Umar bin Muhammad an-Nasafi. Aku telah pernah dibacakan syair oleh guruku, yaitu Syekh Najmuddin Umar bin Muhammad. Kun lil awamiri wan nawahi hafidhan, wa ala sholati muwadhiban wa muhafidhan. Jagalah olehmu untuk selalu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan. Seorang santri harus wara, harus bertakwa, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangannya. Apalagi perintah sholat. Nah ini harus menjaga sholatnya. Jangan sampai di pondok sholatnya rajin, di rumah bolong-bolong ketika libur. Na'udzubillahi min dzalik. Insya Allah di pondok rajin, di rumah juga rajin. Watlub ulumasy syar'i wajhad wasta'in bitayyibati tasir faqihan hafidhan. Belajarlah ilmu syar'i, belajarlah ilmu agama dengan sungguh-sungguh dan carilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan amal-amal salat serta akhlak terpuji. Insyaallah antum sekalian akan menjadi orang yang pandai dan juga hafiz. Amin. Was'al ilahaka hifdhika rahiban fi fadlihi fallahu khairun hafidho. Mintalah kepada Tuhanmu, mintalah kepada Allah agar Allah menjaga hafalanmu dengan berharap sungguh-sungguh minta fadl Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala khairun hafidho, sebaik-baik pelindung. Qala ati'u wajiddu wa la taksalu wa antum ila rabbikum turja'un. Wahai para santri, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian rajin dan bersungguh-sungguhlah, dan juga jangan malas-malasan, karena engkau semua akan kembali kepada Allah. Masih ada yang malas? Insya Allah nggak ada semuanya yang malas ya. Antum sekalian sudah dibantu dengan adanya manajemen jadwal di pondok. Ini membantu antum sekalian agar tidak malas. Ada kapan jadwal bangun, jadwal tidur, jadwal makan, jadwal belajar, jadwal halaqah, jadwal istirahat, jadwal mandi. Semuanya diatur sedemikian rupa biar menjauhkan sifat malas. Tapi kalau pada faktanya masih ada yang malas-malasan, kalau malas-malasan sekali dua kali wajar. Tapi kalau malas terus, kalau setoran hafalan malas terus, di 30 tidak naik. Ini apa yang dikerjakan? Malas-malasan. Maka seorang santri harus rajin dan bersungguh-sungguh minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, kenapa ini di 30 saja saya nggak lancar-lancar? Bantu saya ya Allah.
berdoa dengan sungguh-sungguh, jangan main-main berdoanya juga. Berdoa dengan sungguh-sungguh, minta doakan gurunya, minta doakan orang tuanya, diiringi dengan usaha yang rajin, bukan malas-malasan. Baik santri baru maupun santri lama yang belum dapat 1 juz, segera. Yang sudah dapat 1 juz, 2 juz, bersegera untuk lari. Artinya apa? Lebih terpacu lagi. Wala tahja'u fasiyarul wara qalilan minal laili ma yahja'un. Kemudian seorang santri itu jangan suka tidur. Pelor, nempel dikit molor. Ada yang pelor? La haula wala quwata illa billah. Mungkin karena qiyamul lail sering, yang qiyamul lailnya panjang. Ustazah husnudzon. Ya. Yang banin nggak ada ya? Selalu terjaga. Ya. Jangan kebanyakan tidur, karena sebaik-baik manusia yang paling mulia adalah mereka yang sedikit tidur di waktu malam. Jadi jangan sampai ustazah dengar nanti pulang liburan tidur terus. Kenapa kok tidur terus nak di rumah? Mengkodok tidur waktu di pondok. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan ada yang balas dendam. Di pondok sudah pintar Masya Allah memanage waktu, di rumah tidur terus, alasannya balas dendam mama. Tidak ada yang begitu ya, insya Allah santri Al-Furedi nggak ada yang begitu. Amin. Wa yanbaghi an yastashiba daftaran ala kulli halin liyutali'ahu. Seorang santri sebaiknya selalu membawa buku. Ini sudah pernah Umi sampaikan. Seorang santri itu hartanya itu buku. Punya harta apa kalian? Punya emas berlian? Tidak. Hartanya seorang penuntut ilmu itu kitab buku. Umi itu, ya Allah, buku itu saya tenteng kemana-mana. Waktu kuliah Iqdad di Lipia 2 tahun lulus, buku itu ditenteng dari Jakarta dibawa pulang ke Jawa Timur, ke Gresik. Habis dari Gresik ditenteng transit dulu ke Surabaya. Transit di rumah Mu'allimah Nailil, di rumah kakak saya. Habis itu ditenteng ke Kendari. Iya. Jadi buku-buku Umi itu lengkap semua ada. Ya, buku Iqdad, buku takmili, buku syariah, lengkap semua. Karena hartanya seorang penuntut ilmu itu adalah kitab, adalah buku. Jadi itu berharga sekali. Kalaupun misalnya ada, naudzubillah min dzalik, waktu dulu ngekos di Jakarta, kalau ada maling mau curi apa? Hartaku, buku. Kalau mau ambil, masa maling mau ambil buku? Pernah ada itu ya, siapa yang bertamu ke rumah? Siapa gitu? Jadi buku-buku Umi, buku syariah ya, tebal-tebal gitu, berbahasa Arab semua. Ketika ada tamu ke rumah, ke kontrakan, ini Quran semua ini, ya Allah begitu. Ini buku-buku. Saya bilang, oh iya ya, orang kan orang awam ya. Ini Quran semua segini banyak. Padahal itu buku-buku. Jadi buku kitab itu harta yang paling berharga bagi seorang santri. Jadi kemana-mana seorang santri itu bawa alat tulis, bawa buku saku, kutaib, bawa pulpen. Nanti ketika kapan saja dapat faidah ilmu dicatat, dapat mufrodat, dapat hikmah, dapat nasihat dicatat. Ustazah juga
Mungkin di rumah Ustazah di kampung masih ada berat oleh kakak ipar saya dikirim ke grup keluarga. Buku catatan, buku catatan Kurasati, ya ada di kampung. Kemudian tak lihat kok ada tulisanku, ada tulisanku. Oh ini bukuku, saya bilang. Ini masih ada, sampai difotokan kakak ipar dikirim ke grup keluarga. Nah ini kayak ini tulisanku ini. Ya. Jadi masih ada. Buku-buku kalian masih ada, buku SD masih ada, buku SMP yang sudah aliyah, ya. Itu ya, masya Allah. Baru-baru belum lama ini ketika Jakarta genting ya, terjadi banyak penjarahan, penjarahan, ya. Kemudian apa? Beberapa wakil rakyat yang statement-statementnya menyakiti hati rakyat Indonesia itu rumahnya diserbu, dijarah. Ya ada yang tahu ya kabarnya ya. Baik itu wakil anggota dewan yang dari kalangan artis maupun non artis. Dan yang mencengangkan itu ditemukan banyak barang-barang mewah tapi tidak ada buku ditemukan. Ya, barang mewah banyak. Apa saja ada yang branded, yang mewah-mewah, yang harganya em-eman, mau tas yang harga ratusan juta, mainan yang ratusan juta ada. Tapi disayangkan tidak didapati buku. Jadi hartanya seorang santri buku. Jaga bukumu baik-baik. Belajar Al-Arabiyah baina yaday auladina ada 12 juz. Hatam juz 1 simpan baik-baik di rak buku di rumah. Nanti jilid 2 sampai lengkap bukumu 12 jilid. Saya sudah hatam 12 jilid. Nanti bukunya dipakai adik anti, anakmu, muridmu nanti. Insyaallah. Wakila man lam yakunid daftaru fi kummihi lam yathbutil hikmah fi qalbihi. Dikatakan bahwasannya barang siapa yang tidak menyempatkan membawa buku catatan, maka hikmah itu tidak akan dapat menetap dalam hatinya. Wa yastashibal mihbara liyaktuba ma sami'a wa qad dzakarna hadis Hilal bin Yasar. Jadi setiap saat bawalah buku kosong ya, buku catatan ya, sama pulpennya atau pensil agar bisa mencatat faedah-faedah yang kita dengar kayak hari ini. Bawa bukunya, bawa alat tulis yang dicatat. Sehingga sejauh apa sih ingatan kita manusia untuk bisa men-save memori? Itu ada batasnya. Maka dari itu, kalau kita catat, kita lupa bisa dibuka lagi. Ya kan? Baik demikian, wallahu taala alam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.